Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lor sahabat-sahabat saya yang suka rebahan. Ketemu lagi dengan saya di channel PFS TV. Mau aku tas teko masjid lora, teko ronda, terus celuk bojoku kon gawe konten. Ajine saiki kon gawe konten teko Banyuwangi, yaiku Gandrung. Yo, saiki sing rebahan sing penak, sing santai, cekel HP ne sampai jeblok. Saiki tak wae sejarah Gandrung Banyuwangi dirungokne, didelok sing kenceng, ojo sampai menggak-menggoke. Banyuwangi, kota Gandrung. Berikut ini ulasannya, mantap. Gandrung adalah kesenian yang berasal dari Banyuwangi, yaitu kabupaten paling timur yang berada di ujung timur kabupaten dan provinsi Jawa Timur. Gandrung Banyuwangi adalah salah satu jenis tarian tradisional yang berasal dari Banyuwangi. Istilah kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Berarti gandrung ini adalah terpesonanya masyarakat Banyuwangi yang agraris. Mereka terpesona kepada Dewi Sri atau Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jika dilihat istilahnya, sepertinya gandrung ini bermula pada kerajaan Hindu pada zaman dahulu. Tarian Gandrung Banyuwangi pada awalnya dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat pasca dilakukannya panen. Kesenian ini masih satu genre dengan ketuk tilu di Jawa Barat, tayub di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur bagian barat lengger di wilayah Banyumas, dan joget bumbung di Bali, dengan melibatkan seorang wanita penari profesional yang menari bersama-sama tamu, terutama pria dengan iringan musik gamelan. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing. Osing ini adalah suku asli dari Banyuwangi. Tarian gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Di sini perempuan disebut penari gandrung, sedangkan laki-laki disebut pemaju atau lebih dikenal dengan paju. Bentuk kesenian yang didominasi tarian dengan orkestrasi khas ini populer di wilayah Banyuwangi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dan telah menjadi ciri khas dari wilayah tersebut. Hingga tak salah jika Banyuwangi selalu diidentikan dengan gandrung. Kenyataannya, Banyuwangi sering dijuluki sebagai kota gandrung, dan patung penari gandrung dapat dijumpai di berbagai sudut wilayah Banyuwangi. Gandrung sering dipentaskan pada berbagai acara seperti perkawinan, petik laut, khitanan, 17-an, dan acara-acara resmi maupun tak resmi lainnya. Baik di Banyuwangi maupun wilayah lainnya, biasanya pertunjukan gandrung dimulai sejak sekitar pukul 21.00 atau pukul 9 malam dan berakhir hingga menjelang subuh, sekitar pukul 4. Kesenian gandrung awalnya muncul bersamaan dengan dibabatnya hutan Tirtogondo untuk membangun ibu kota Blambangan pengganti Pangpang atas prakarsa Bupati pertama Banyuwangi, Mas Alit, yang dilantik pada tanggal 2 Februari tahun 1774 di Ulu Pangpang. Demikian antara lain yang diceritakan oleh para sesepuh Banyuwangi tempo dulu. Menurut catatan sejarah, gandrung pertama kalinya ditarikan oleh para lelaki yang didandani seperti perempuan, dan menurut laporan Skut
tahun 1927, instrumen utama yang mengiringi tarian gandrung lanang ini adalah kendang. Pada saat itu, biola telah digunakan, namun gandrung laki-laki ini lambat laun lenyap dari Banyuwangi. Sekitar tahun 1890-an, yang diduga karena ajaran Islam melarang segala bentuk transvestisme atau berdandan seperti perempuan. Namun tari gandrung laki-laki baru benar-benar lenyap pada tahun 1914 setelah kematian penari terakhirnya, yakni Marsan. Menurut sejumlah sumber, kelahiran gandrung ditujukan untuk menghibur para pembabat hutan, mengiringi upacara meminta selamat berkaitan dengan pembabatan hutan yang angker. Tradisi gandrung yang dilakukan Semi ini kemudian diikuti oleh adik-adik perempuannya dengan menggunakan nama depan gandrung sebagai nama panggungnya. Kesenian ini kemudian terus berkembang di Santero Banyuwangi dan menjadi ikon khas setempat. Pada mulanya, gandrung hanya boleh ditarikan oleh para keturunan penari gandrung sebelumnya. Tetapi sejak tahun 1970-an, mulai banyak gadis-gadis muda yang bukan keturunan gandrung yang mempelajari tarian ini dan menjadikannya sebagai sumber mata pencarian, di samping mempertahankan eksistensinya yang makin terdesak sejak akhir abad ke-20. Dari kutipan ini, kita dapat menyimak bahwasanya gandrung itu awal mulanya ditarikan oleh laki-laki yang berpenampilan seperti wanita. Ini dilakukan mungkin pada awal mulanya ada pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Ya, kalau anak-anak IPS pastilah tahu kerajaan Hindu-Buddha itu adalah kerajaan-kerajaan pertama yang masuk ke Indonesia dan membawakan ajaran agama. Namun lambat laun, setelah datangnya kerajaan-kerajaan Islam yang datang melalui perdagangan, maka tarian gandrung ini yang awalnya dilakukan oleh pria diganti sehingga para penarinya menjadi perempuan. Musik pengiring gandrung untuk gandrung Banyuwangi terdiri dari satu buah kempul atau gong, satu buah keluncing, satu atau dua buah biola, dua buah kendang, dan sepasang ketuk. Di samping itu, pertunjukan tidak lengkap jika tidak diiringi panja atau kadang-kadang disebut pengundang atau pemberi semangat yang bertugas memberi semangat dan memberi efek kocak dalam setiap pertunjukan gandrung. Peran panja dapat diambil oleh pemain keluncing. Selain itu, kendang kadang diselingi dengan seron Bali, angklung atau rebana sebagai bentuk kreasi dan diiringi elektron. Kalau dulu pada zaman belum modern, mungkin elektron ini tidak ada. Namun karena sekarang sudah modern, tarian gandrung ini dibumbui oleh alat musik modern juga. Kesenian gandrung Banyuwangi masih tegar dalam menghadapi gempuran arus globalisasi yang dipopulerkan melalui media elektronik dan media cetak. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pun bahkan mulai mewajibkan setiap siswanya dari SD hingga SMA untuk mengikuti ekstrakurikuler kesenian Banyuwangi. Salah satu di antaranya diwajibkan mempelajari tari jejer yang merupakan sempalan dari pertunjukan gandrung Banyuwangi. Itu merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah setempat terhadap seni budaya lokal yang sebenarnya sudah mulai terdesak oleh pentas-pentas populer lain seperti dangdut dan campur sari. Jadi, ini saya mengacungi jempol untuk pemerintah Banyuwangi yang bisa memasukkan tari gandrung, tari tradisional menjadi ekstrakurikuler, sehingga para generasi muda tetap tahu dan tetap bisa menari gandrung. Baiklah, kita sebagai generasi muda tetap semangat untuk melestarikan kesenian asli dari Banyuwangi ini. Walaupun sekarang sudah ramai goyang macam-macam di TikTok, tapi kita
tidak boleh kalah dan kita harus tetap melestarikan kesenian tari gandrung ini agar kelak anak cucu kita tetap mengetahui bahwa Indonesia kental dan banyak budaya di dalamnya. Wis lur, piye lur? Wis tak wocok ning Google lengkap. Sejarah gandrung kuwi piye? Ben lek ditekoni ora isin. Mergo gandrung kuwi wis diakoni UNESCO. Wis dadi warisan budaya Indonesia di dunia. Mosok arep diaku-aku negara-negara tetangga meneh. Mending wis mari ya. Wis dan muga padha-padha pinter. Wis tangga reban. Sing penting kowe lek metu teko Mas tekoni gandrung kowe roh. Wis aku niatne wis mateni ngono kuwi mau ya sing cacah SD, SMP, SMA enek pelajaran budaya roh. Wis sakmene wae video iki wis ya. Saiki aku tak rebahan keselur mari ronda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.